memahami Islam kalau dengan ilmu itu harus tawasud. Tawasud apa? Moderasi, agak moderat. Moderat itu jangan diartiin buka kamus. Yang moderat artinya apa aja ditelan, apa aja diterima. Enggak. Moderasi itu artinya dia bisa mempertimbangkan sikapnya kepada orang lain, bisa memahami, dan sikapnya disebut dengan tasamuh. Kalau enggak ada tawasud, berantakan gitu. Kita harus mengakui, umpama kalau ada kelompok lain yang punya pemikiran seperti ini masih bisa diterima, harus diakuin. Tetapi ketika mengakui bukan berarti orang itu jadi golongan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Wa ba'd. Jamaah sekalian, wabil khusus Ustaz Ali Al-Haddad, segenap habaib dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para asatidz ahli warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, hadirin hadirat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kesempatan kali ini Al-Faqir mungkin baru pertama kali di sini pada kajian subuh. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini. Al-Faqir seperti yang dikatakan oleh Habib Ali memang pernah mengecap pendidikan di Timur Tengah, di Syria, sekitar tahun berapa? Tahun 94 Faqir jalan, kalau nggak salah selesai di 99 98, lupa. Tapi alhamdulillah nggak sempat apa yang dialami seperti Habib Ahmad, di evakuasi, di apa itu enggak, jauh sebelum itu semua. Nah jamaah sekalian, kegiatan Al-Faqir sekarang ya masih di beberapa lembaga pendidikan, di antaranya juga ada di Nagrak di sini, ada di pesantren, juga di beberapa lembaga pendidikan lainnya. Nah, pada subuh kali ini insyaallah saya akan memperkenalkan tentang kitab, ya. Kitab ini hasil dari ceramah-ceramah Al-Habib Zaini bin Ibrahim bin Sumaid, disusun oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, tentang Al-Fawaid Al-Mukhtarah, faedah-faedah pilihan, artinya mutiara-mutiara yang dipilih oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun yang pernah disampaikan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Pertama, memang bab ini dibuka dengan fadlul ilmi wa ta'lim. Kenapa bab selalu diawali dengan keutamaan ilmu dan ta'lim? Ta'lim itu mengajar. Jadi kalau ada orang bilang ana mau taklim, ini mau ngajar tandanya, bukan mau belajar. Jadi sebenarnya yang belajar itu ta'allum. Jadi kalau antum ditanya, kalau bahasa Indonesia itu bilang antum mau kemana? Ana mau taklim di. Jadi sebenarnya taklim itu dia mau ngajar. Yang benar adalah ana mau ta'allum, ana mau mendalami ilmu. Dalam hal ini, ilmu juga, menuntut ilmu adalah satu ibadah.
Nuntut ilmu ibadah seperti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk melakukan ibadah. Khalaqa artinya menjadikan. Ada juga yang menjadikan, namanya apa? Ja'ala. Mal farqu baina ja'al wal khalaq? Ada perbedaan berarti antara ja'ala dengan khalaqa. Kalau khalaqa menciptakan dari awal tidak ada menuju ada, itu namanya khalaqa. Kalau ja'ala menjadikan sesuatu, tapi manusia harus bisa ikut intervensi di situ, ikut andil. Kalimat ja'ala dan khalaqa itu adanya, kalau mau lebih lengkap itu adanya di surat Ar-Rum, ya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan antara kamu berpasang-pasangan. Tetapi ketika menjadikan yang kedua, bukan wa khalaqa, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kami ciptakan juga suatu mawaddah warahmah. Kenapa kalimatnya enggak wa khalaqa minkum mawaddah warahmah? Karena menjadikan yang kedua itu al-mawaddah warahmah itu enggak mungkin langgeng kalau kita juga enggak ikut mempertahankan. Allah juga mempertahankan dan kita juga ikut mempertahankan. Ada intervensi di situ. Ada ja'ala dan khalaqa. Nah, begitu juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin. Jin itu adalah dalam bahasa Arab sesuatu makhluk yang tidak bisa terlihat oleh mata. Jin. Ada makhluknya tapi kita nggak bisa lihat. Mustahil nggak? Di Al-Quran disebut kok. Sesuatu yang tidak terlihat, yang tertutup disebut al-jin, al-jannah. Orang yang menghadapi peperangan untuk menutupi dirinya dari serangan-serangan senjata-senjata lain, dia harus memakai tameng. Tameng itu disebut junnah. Kita ini dulu masih belum jadi kita ini, di dalam rahim ibu kita nggak kelihatan, makanya disebutnya janin. Janin. Surga itu ditutupi, dikelilingi oleh kebun-kebun, makanya surga itu disebut jannah. Makanya ada orang juga disebut jenius, ya. Jangan girang disebut jenius, itu identik sama gila, karena junun, jin. Janin itu kan agak sedikit jadi jenius. Maka orang yang jenius itu tingkahnya aneh-aneh. Kan bedanya apa? Orang yang jenius dengan orang gila. Orang jenius itu ngomong kemana-mana, sama orang gila juga kemana-mana. Bedanya yang jenius bisa balik lagi, yang gila nggak balik lagi. Itu disebut perbedaan antara jenius. Maka jin dia agak identik dengan jin itu. Nah, kembali lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin wal ins, manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Al-ins di sini adalah ana sayu'nisu inasan, artinya beramah tamah, mesra, harmonis. Mudzakarnya apa? Anis. Perempuannya anisah. Orang yang lembut, yang ramah tamah, baik. Ini sekali lagi bukan dalam kampanye nih ya. Namanya maksudnya laki-lakinya mudzakarnya anis, perempuannya anisah. Ya.
Nah itu identik dengan kebaikan, ramah tamah, lembut, mesra. Manusia dituntut untuk ini semua. Manusia dituntut sebelum ditanya ibadah, sebelum ditanya apa, tapi yang ditanya adalah amanat dia sebagai manusia yang lemah lembut, baik. Karena Allah mentitipkan ruhnya di dalam jiwa yang makhluk ini yang bernama al-insan, manusia. Makanya kemesraan diarti apa dalam bahasa Arab? Al-unsu, ya. Al-unsu war-ridha. Maka di dalam kitab Imam Ghazali itu disebutin ada al-unsu war-ridha, ada kemesraan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk melakukan ibadah. Ibadah di sini apa? Ada orang yang mengatakan gini, ini kok kalimat sepertinya Allah dalam tanda kutip agak maksa. Kalimatnya maksa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kayak ada janji itu. Kasarnya begini, aku nggak ciptain kamu, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau nggak beribadah berarti nggak diciptain. Seakan-akan ada kebutuhan Allah untuk diibadahi, kan gitu. Kayak ada semacam perjanjian, ancaman, yang mana kalau ancaman ini nggak dilakukan kayaknya Allah nggak terima. Apa maksud kalimat liya'budun di sini? Ada ancaman begini. Nah, para ulama mengatakan bahwa kalimat ini sebenarnya adalah kalimat ungkapan kasih sayang kepada manusia. Di bagian mana kasih sayangnya? Kok ada ancaman bisa dibilang kasih sayang? Kadang-kadang manusia ini perlu ada tekanan-tekanan yang baru dia bisa mengerjakan dan kemaslahatannya buat manusia. Dan itu kita sering alami buat anak-anak kita. Anak kita contoh ekstrim bisa jadi, minta diambilin pisau, oh kita nggak kasih, kita taruh yang paling atas sengaja. Anak kita ingin malah ditaruh di atas biar nangis. Itu orang tua bukannya nggak sayang kepada anak, justru ingin menyelamatkan dari apa yang diinginkan sama itu anak. Kita punya anak mau batuk di mobil, batuk lagi, kita perhatiin ternyata bisa jadi permen yang di mobil ini diambilin sama dia. Ketika kita selamatkan makanan itu, coklat semua, dan dia pengen mengambil itu, justru kasih sayang kita kepada dia agar jangan sampai malamnya terganggu dengan yang dialami sama dia itu, batuk semua sama. Walillahil matsalil a'la. Kurang lebih lah Allah ingin mencontoh, kita ingin dicontohkan seperti itu. Artinya berapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala ini kadang-kadang ada satu perintah yang sebenarnya maslahatnya buat kita, tapi kita kadang-kadang nggak paham kalau ternyata perintah ini adalah ada kebaikan di balik itu semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah yang paling tinggi adalah at-ta'allum, nuntut ilmu. Maka setelah selesai dari menjalankan ibadah Ramadan, kita disuruh menuntut ilmu di sini. Makanya hadis Nabi dengan jelas-jelas mengatakan tafakkur sa'ah khairun min ibadatis sana. Merenung, berfikir 1 jam, sesaat itu jauh lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Ibadah segala macam nggak ada ilmunya buat apa? Tapi dengan adanya ibadah yang bernama nuntut ilmu, itu dia meninggikan derajat. Islam itu agama yang egaliter. Islam agama yang sama rata. Dari apapun, kedudukan, warna, keturunan sama. Tapi Islam harus membedakan di saat apa? Ilmu. Untuk urusan ilmu, Islam jelas-jelas harus membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya.
Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sampai Allah bertanya itu bertanya bukan bertanya nggak tahu, bertanya dibuka kita punya akal tuh. Apakah sama orang yang tahu dan yang tidak tahu? Beda. Dengan jelas-jelasan Al-Quran mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang amanu beriman, walladzina utul ilma darajat, orang-orang yang mendatangi untuk menuntut ilmu, darajat, setinggi-tingginya derajat. Ini kan kisah kaligrafi ini yang pernah dibuka dalam sejarah ketika orang-orang dari Eropa menuju ke Andalusia dulu. Ada kaligrafi tulisannya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu orang-orang Eropa pada datang. Dulu ngetren tuh di saat orang-orang Eropa datang ke Andalusia, ada Fibonacci, ada Alexander Agung, ada Sylvester II datang ke Andalusia. Bahkan yang menemukan teori matematik, ada, mungkin kalau kita dulu belajar matematik ada teori yang ditemukan oleh Fibonacci. Fibonacci itu pernah belajar 20 tahun dengan Syekh Al-Imriti Al-Andalusi selama 2 tahun di 20 tahun di daerah Toledo. Ilmu khazanah keilmuan itu ada di kaum muslimin saat itu. Ketika orang-orang itu tanya, ini apa maksudnya kaligrafi ini? Yarfa'illahu alladhina amanu. Diartiin bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang mendatangi utul ilma, mendatangi untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya derajat, bukan darajatain, bukan salah darajat, bukan 2 tingkat, bukan 3 tingkat, darajat sengaja Allah sebutkan setinggi-tingginya derajat. Lihat ini, orang-orang Eropa baru sadar, ternyata kaum muslim ini tinggi bangsanya, negaranya mungkin karena dia mengagungkan ilmu, berbondong-bondong akhirnya membawa orang-orang untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya derajat. Ya waktu itu kan kita tahu kan di Eropa, di Andalusia pada saat itu kaum muslimin luar biasa, sampai perempuan-perempuan itu menemukan kompas. Ya siapa namanya, Mariam Astrolabe ya, itu menemukan kompas. Belum lagi kita yang sudah kenal lah di sekolah dulu namanya di Ibnu Sina, orang barat menyebutnya Avicenna. Bahkan konon nama ilmu kan diambil dari sains, itu diambil dari Sina, Ibnu Sina, anaknya ilmu lah asal. Ya, itu luar biasa. Mereka menemukan kenapa bangsa itu bisa maju, karena mereka mengagungkan keilmuan. Kita juga lihat Indonesia juga begitu. Indonesia kan merdeka nih kayaknya bukan dapat secari kertas dari Jepang dan Belanda, kayak enggak. Itu hasil perjuangan, juga perjuangan ilmu. Bagaimana Haji Umar Said Cokro Aminoto dengan Haji Saman Hudi, mereka membuat syarikat dagang Islam, juga dibantu oleh Kiai Haji Agus Salim. Ketika orang-orang Jepang ingin segala macam, dia bikin satu perkumpulan isinya orang-orang berilmu. Ketika Soekarno dan Bung Hatta ada di Rengas Dengklok, dijemput sama anak muda kan waktu itu, anak-anak muda berilmu semua. Ya, ada Wikarna, Ahmad Subarjo di rumah, pokoknya di laboratorium bakteriologi waktu itu, kumpulan anak muda semua di situ. Bukannya sekedar habis gitu ngelawan bambu ruji, enggak. Bahkan ketika terjadi detik-detik mau kemerdekaan, didatangkan orang yang bernama, orang-orang Belanda pada waktu itu punya orang yang ahli dialog namanya Ruyen.
dilawan sama orang Indonesia satu dari daerah Sumatera Barat, dari Minang. Namanya siapa? Muhammad Rum. Sampai perjanjian itu diabadikan menjadi perjanjian Rum-Royen. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sedikit-sedikit. Nah, untuk menggapai ilmu pengetahuan butuh yang namanya ilmu. Mengenal Allah itu harus mengenal dengan ilmu. Nah, karena tidak mungkin orang bisa mengenal Allah kecuali harus dengan ilmu. Harus itu. Kalau enggak dia ngarang-ngarang. Siapa yang mau disembah ini? Harus ada ilmunya. Dan Al-Quran berkali-kali mengatakan bahwa buka akal kamu, isi dengan ilmu. Makanya Al-Quran berkali-kali diakhiri dengan kalimat afala ta'qilun, afala yatafakkarun. Jadi ilmu itu harus penting. Nah, setelah selesai Ramadan, yang jauh lebih penting lagi dibuka menghadiri majalis ilmu. Harus hadir tempat-tempat keilmuan. Kalau enggak rusak gitu. Apa yang harus dipelajari? Banyak. Allah ini tidak bisa dikenal, surga ini bahkan tidak bisa kita bisa raih kecuali satu jalannya, yaitu dengan ilmu. Ma'ubida bihir rahman waqtusiba bihil jinan, kata Sayyidina Ali. Allah itu tidak mungkin akan bisa disembah kecuali dengan ilmu, dan surga tidak akan mungkin diraih waqtusiba bihil jinan kecuali dengan ilmu. Ilmu yang paling utama. Nah, yang berikutnya adalah apa yang harus dipelajari, yaitu dinul Islam, agama Islam. Agama Islam ini disebut dengan at-taslim, suatu yang menyerahkan diri. Menyerahkan diri itu bukan cuma at-taslim. Menyerahkan diri ada at-tawakkul, tawakal, ada tafwid, menyerahkan diri juga at-taslim. Tawakal itu menyerahkan urusan. Taslim itu menyerahkan keyakinan. Apapun yang kita lakukan, fikirkan bahwa pasti Allah akan melakukan sesuatu yang terbaik. Pasrah kepada Allah. Pasrah di sini bukan berarti kita tidak bekerja sama sekali, salah. Karena itu bertentangan dengan Islam. Tapi apapun yang kita lakukan, seluruh akhir hasilnya diserahkan kepada Allah. Apapun hasilnya, kita mau mengerjakan sesuatu, hasilnya serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah akan tahu hasilnya yang terbaik itu seperti apa. Mungkin kalau di satu perusahaan kita menyerahkan satu proposal, bisa jadi kita ada event, kita mengundang guest star. Gimana nih caranya? Harus diserahkan kepada direkturnya. Direkturnya lihat, ini acara kapan? Acara Minggu. Oh, tanggal berapa? Tanggal sekian. Terus bintang ini siapa? Ini. Oh, ini biayanya membengkak, nggak usah. Oh, ini tenda kok sampai sana, sampai sini aja. Kita tahunya menyerahkan saja. Adapun direktur itu yang mengedit semua. Setelah mengedit nih hasilnya, perbaikin lagi. Diserahkan kepada kita setelah diperbaiki. Kita pun demikian. Ketika kita mengerjakan sesuatu habis segala macam, serahkan kepada Allah. Hasilnya Allah yang akan edit tadi. Nih, barangkali apa yang kita pinta itu berbahaya buat kita. Justru artinya Allah menyelamatkan dari apa yang kita minta. Allah menyelamatkan. Ada orang pengen berkali-kali dia pengen berharap punya mobil, umpama. Contoh doang. Dan Allah nggak kasih. Ketika Allah tidak kasih, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Justru
bisa jadi ingin menyelamatkan kita. Dari mana Beb kok bisa menyelamatkan? Ya nggak tahu. Barangkali tetangga kita nggak siap melihat kita punya mobil. Ya, oh jangan-jangan nih ternak tuyul. Ya, ini barangkali akhirnya jadi dosa gara-gara kita ini nggak ada urusan. Ya, ada orang yang pengen banget alim, tapi Allah belum memberinya dia ilmu alim, seperti Ustaz Husin bin Hamid, alim. Barangkali ana pengen doa seperti Ustaz Husin, seperti pengen Ustaz Quraisy, Ustaz Zain, bisa jadi nggak dikasih karena Allah lihat, wah kita belum sampai magom ke situ. Nggak alim aja sombong, apalagi alim nih, gitu. Nggak alim aja siapa aja ditantangin debat, apalagi kagak alim. Kan dilihatnya begitu, mental kita aja belum siap. Nah itu kadang-kadang yang disebut dengan at-taslim, salam. Dan Islam itu juga penganutnya disebut muslim. Muslim itu bukan hanya orang yang melakukan ibadah, sholat 5 waktu, zakat, dan bukan. Muslim itu seperti yang dikatakan sama Nabi, al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang mana manusia lain itu selamat dari lidah dan tangannya. Subhanallah, hadis Nabi itu min lisanihi wa yadihi, dari lidah dan tangannya. Orang-orang dulu mungkin berpikir cuman omongan aja, tapi ternyata tangan ini bukan cuman menzolimi, tapi juga kita bisa berbicara itu berkomunikasi melalui tangan juga. Min lisanihi wa yadihi. Kadang-kadang kita menggibah seseorang melalui media sosial. Kita berbicara agar bagaimana masuk supaya kita ini tetap membicarakan orang lain, menggunjing orang lain, tetap ada di situ. Kita masuk dengan min lisanihi wa yadihi. Banyak, saking kepinginnya kita ingin membicarakan orang lain. Ada orang yang begitu pengennya membicarakan orang lain sampai berlindung di kalimat maaf-maaf. Kita sering ya, kadang-kadang kita kepancing sama temen yang begitu. Apa gitu ya, umpama gini, ada orang ngomong, ini jelas-jelas ini orang mau ngomongin orang, tapi depannya pakai maaf-maaf. Nih maaf-maaf nih, bukan ngomongin dia, ngomongin siapa? Ente minta maaf sama siapa pertama? Nah kita kadang-kadang yang diajak ngomong begitu, aja. Oh iya, dengerin. Pertama dia maafnya sama siapa? Yang kedua, karena dia sendiri yang mengartikan itu bukan ngomongin orang. Oh kita iya aja, menganalisa nih, apalagi depannya ini orang kepengen banget ngomongin orang, pakai dibumbuin dulu depannya. Ini kita sebenarnya bukan ngomongin dia sih, astagfirullahaladzim kalau ngomongin orang sih. Kita cuman mau ngebahas, barangkali kita nggak kayak dia, panjang dulu, khawatir kalau nggak dikasih pembukaan nih orang kabur, baru dia tuh masuk. Nah kalau udah masuk udah gibah itu. Oh itu kita sering itu. Terus bagaimana kalau kita membahas, ada ulama ini berpendapat begini, terus kita bantah, gibah gak tuh? Kalau itu membicarakan pemikiran, bukan membicarakan pribadi, beda. Sekarang kalau nggak disebutin orangnya gimana? Ada satu ulama, saya nggak perlu sebut namanya, berpendapat begini, tetapi dibantah oleh ulama yang lain. Tapi saya nggak perlu sebut nama ulamanya, dibantahnya seperti ini kita bingung akhirnya ngaji. Ini ulama mana, ini mana, enggak. Kalau untuk kajian ilmiah masih diperbolehkan. Makanya ketika ada pembahasan ilmu hadis kan ada hadis ini dhaif. Kenapa? Lemah. Karena yang membawa hadis ini fulan ibnu fulan lemah. Kan gibah tuh. Membicarakan, tapi dalam kajian nggak apa-apa. Ya.
Atau kalau kita sebut satu perbuatan aja, nggak perlu pakai sebut orangnya. Perbuatan ini nggak bagus, ini nggak bagus, udah. Kalau ada seseorang yang melakukan ini nggak bagus, udah. Jangan sampai sebut nama. Ini nggak sebut nama tapi ciri-cirinya mirip. Kita tahu semua ciri-ciri, cuman dia doang udah. Ini kita nggak sebut nama nih. Tahu gak yang suka pakai mobil kuning? Oh, siapa itu? Orang di kantor mobil kuning. Iya, bapaknya yang kerjanya di Solo. Tahu kan? Dia kan punya saudara 5 tuh. Nah, dia anak ketiga tuh. Oh, nah, mulai kan? Sebut-sebut nerawang. Tinggal dia doang belum disebut, yang lain disebut keluarganya. Ya udah pasti. Digiring tuh orang sampai dia tahu. Akhirnya diajak ngomong tuh, oh dia bukan, nah lo yang sebut namanya, gue sih kagak, selamat gue. Ini kita ya Allah, ini Muslim nggak bisa begitu. Min lisanihi wa yadihi. Kalau ada berita apa-apa, lihat dulu tuh berita. Ini menyakitkan orang apa enggak? Ini. Udah. Kalau kira-kira menyakitkan, nggak usah. Menyakiti itu bukan cuma riba. Menyakiti itu juga dengan men-share atau men-posting apa-apa yang kita alami di keluarga, sedangkan keluarga kita jelas ngerti benar ada yang tidak mampu di situ. Umpama sebagian keluarga kita nggak mampu lah untuk jalan-jalan ke sana kemari, nggak usah pakai share jalan-jalan kita sama keluarga di grup share. Oh keluarga, oh lagi di puncak di Bali, itu kita lagi bayangin tuh ada keluarga yang suaminya lagi diunyeng-unyeng sama istrinya karena nggak pernah jalan-jalan. Oh kayak dia dong tuh, kemana-mana coba udah mulai mukanya bukan, mulutnya bukan cuman monyong lagi, lancip tuh, saking kesel deh nggak jalan. Ini padahal kita nggak tahu apa-apa, share, dan kita kan pengen biar tahu nih kita lagi keluarga kita samawa, kata dia, sakinah mawaddah warahmah. Buktinya apa? Tuh lihat fotonya lagi sama keluarga. Iya di foto, masa di foto lagi unyang-unyang pasangannya, kan nggak mungkin. Nah yang begini-gini, kalau kita nih menahan diri untuk tidak men-share mau kemana, kita termasuk Muslim. Kalau gitu nggak boleh dong jalan-jalan. Fadhal, terserah. Tapi kita harus pikirkan jauh-jauh, di balik ini ada gak di antara keluarga-keluarga kita ini yang bisa jadi masih belum mampu, bisa jadi dia masih belum, oh itu Isra Mi'raj bagi dia jalan-jalan tuh, jauh benar bagi dia. Jangan, udah nikmatin sendiri ya. Nah itu baru yang dinamakan Islam tuh kayak begitu. Islam tuh bukan cuman orang beribadah, urusan yang mahdhah, tapi muamalah, bagaimana dia akhlaknya sama orang. Makanya patokan kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bas, Nabi. Udah, sadaqallah wa sadaqar rasul. Nabi sudah. Lebih dari itu ada orang mau begini-begini nggak ngikutin, nggak apa-apa. Kalau umpama ada orang bertentangan dengan Nabi, orang yang dibuang, jangan Nabi yang dibuang. Udah. Ya. Kalau kagak kita punya sikap ini ngarang-ngarang. Kan kita ini nggak bisa bedain yang mana berani sama kelotokan. Nggak tahu. Panasan, temperamen. Kita bilangnya berani. Ada orang ceramahnya umpama nggak pakai akhlak, siapa aja dihantam. Ini disebut namanya lagi. Yang awam bilang apa? Sambil sikut-sikutan. Berani ya? Iya berani kan karena awam. Dia lupa yang mana berani, yang mana kurang ajar. Kenapa?
karena kita nggak pernah dikenalin Nabi. Kita harus bisa bedain yang mana dermawan, mana boros. Ada orang dermawan, oh iya siap, antum dibantu. Ada yang boros, sama temennya baik, sama keluarga pelit. Sama temen, jajanin, keluarga pelit. Boros namanya. Ya. Ada orang yang bisa jauh, patokannya Nabi, tetap selesai. Itu Islam mengajarkan kayak begitu. Kalau sudah ada patokannya Nabi, selesai sudah. Ya. Nah makanya di dalam pembahasan ini kita akan buka ini. Di dalam memahami Islam ada ilmu, berarti apa? Memahami Islam kalau dengan ilmu itu harus tawasud. Tawasud apa? Moderasi, agak moderat. Moderat itu jangan diartiin buka kamus. Yang moderat artinya apa aja ditelan, apa aja diterima. Enggak. Moderasi itu artinya dia bisa mempertimbangkan sikapnya kepada orang lain, bisa memahami, dan sikapnya disebut dengan tasamuh. Kalau enggak ada tawasud, berantakan gitu. Kita harus mengakui, umpama kalau ada kelompok lain yang punya pemikiran seperti ini masih bisa diterima, harus diakuin. Tetapi ketika mengakui bukan berarti orang itu jadi golongan itu. Namanya tawasud. Oh ngerti dia. Kita puji, oh kelompok dia organisasinya bagus, nyampein hadisnya cakep, jamaahnya luar biasa, disiplin, rapi, ini muji, bukan berarti dia golongan dari dia. Puji doang, kenapa? Kita muji ada orang, oh pintar dalam dia betul-betul memperhatikan komunikasinya bagaimana, logikanya bagaimana, memahami Al-Qur'annya bagaimana, harus diakuin. Ada satu kelompok umpama sering menyebut nama-nama Ahlul Bait, bukan berarti ketika kita ikut-ikutan jadi golongan dia atau kita malah dicap jadi itu, bukan. Kita harus akuin bahwa pembahasan ini bagus. Kalau kagak, wah berantakan kalau kita nggak punya tawasud itu. Ada orang yang mau menyampaikan ini jadi takut. Al-Imam Suyuti itu sampai punya kitab khusus namanya Ihya'ul Mayyit bi Fadhaili Ahlil Bait. Punya khusus tuh kitab. Akhirnya kalau kita umpama nggak ngakuin yang satu, nggak mengakuin yang ini, bisa berantakan kita. Tawasud itu dari sisi pemikiran, tasamuh dari sisi sikap. Dulu kalau kita di pesantren ada Al-Manzumah Al-Baiquniyah, disebutin para imam-imam itu jadi berupa nazaman. Jadi kalau kita di santri dulu ada apa? Ada sajak tapi dilagukan ya kalau di pesantren Jawa. Wa Syafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad bin Hanbalin Sufyanu. Wa Syafi'i wa Malikun Nu'manu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Nu'man Abu Hanifah. Wa Ahmad bin Hanbalin Sufyanu. Ahmad ibn Hanbal dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalimat berikutnya adalah wa kulluhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Mereka ini adalah kelompok para imam, wal ikhtilafu rahmah. Berbedanya pendapat itu justru merupakan rahmat. Kita gampang melakukan sesuatu karena untungnya dia berbeda pendapat. Imam-imam mazhab itu karena tawasud. Tawasud itu harus punya ilmu, bukan cuma moderasi doang. Harus ada ilmunya, ilmunya mesti banyak. Makanya Abu Mahdi di salah satu gubernur tuh nanya sama Imam Syafi'i, ana uridu an a'rif al-Islam. Kata Imam Syafi'i, langsung nyuruh muridnya siapa nama? Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi.
Diterangin tuh, anna mafahimal Islam tanqasimu ila thalathati aqsam. Apa? Al bayanul ilahi wal bayanul nabawi wal bayanul aqli. Terangin tuh. Sampai berapa? 300 halaman. Nulis surat ngebalas 300 halaman. Kita nulis surat bingung gitu. Ini 300 halaman buat balas itu. Terangin tuh bayan ilahi itu apa? Ya, Al-Quran maksudnya. Untuk memahami Al-Quran nggak sembarangan, orang nggak gampang-gampang. Pokoknya kembali kepada Al-Quran. Kalau tidak kembali Al-Quran tidak pas. Benar slogan itu benar, tapi jangan-jangan dia nggak paham kembali kepada Al-Quran yang mana. Ternyata benar, waktu Anda lagi pertama ngajar, Anda pernah ditanya, Ustadz kayaknya apa yang diterangkan oleh Ustadz itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Anak kaget. Oh iya, bagian mana itu Anda bilang? Karena di sini diartikan, oh ternyata baru tahu. Dia buka Quran terjemah, yang mana kita dianggapnya nggak kembali kepada Al-Quran, nggak tahu Al-Quran terjemahan dia yang dia punya. Anda bilang ya itu tandanya Anda bukan kembali kepada Al-Quran terjemahan yang ente punya, yang ente beli. Di rumah kita kitab tafsir Pak ada, mau bilang banyak kagak enak, adalah paling enggak ya. Tetapi bukan berarti tidak sesuai dengan terjemahan itu, bukan berarti kita nggak kembali kepada Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran itu banyak kita harus tahu bagaimana asbabun nuzul ala lisani ba'di sahabah, lihat di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Belum lagi kita harus tahu muqayyad wal mutlaqah, haqiqah wal majaz. Belum lagi harus kita mengetahui ada nasikh wal mansukh. Banyak benar tuh. Belum lagi kita harus mengetahui mutlaqah wal muqayyadah. Ya. Ada am wal khassah. Ini ayat turun di Madinah apa di Makkiyah? Bagaimana ayat yang turun kepada, contoh nih, ayat turun kepada Abu Talib yang mengatakan bahwa dirinya meninggal dalam keadaan kafir katanya. Padahal ini ayat Madaniyah. Abu Talib meninggal di Mekah, itu kan kita harus tahu, jangan cap ini kafir ini segala. Ini ayat turun di Madaniyah, yang satu Abu Talib wafatnya di Mekah, itu ayat jelang 10 tahun tuh baru turun. Kita gembar-gembor aja dengan gagah, dia nggak tahu asbabun nuzulnya kayak gimana. Itu harus tahu dulu. Orang kalau mau jadi astronot aja, itu dia harus tahu ilmu alat dulu, ilmu alat matematik untuk mengetahui kecepatan cahaya. Dia akan menemukan batu-batu astral di atas sana. Dia harus belajar fisika. Ada ilmu samping, ilmu alatnya. Untuk mengetahui Al-Quran juga begitu. Awal dasarnya ilmu alatnya adalah sharaf wan nahwu. Ada balaghah wal ma'ani, ada ilmu arud. Banyak sampai tingkatan jawahirul balaghah. Belum tahu ada syair-syair jahiliyah zaman dulu. Bagaimana kita nanti ketemuin Umrul Qais. Kita nanti ketemu siapa? Al-Mutanabbi. Ketika itu mengetahui, baru mengetahui bagaimana Al-Quran indahnya seperti apa. Kalau enggak mengetahui itu semua, kita tidak akan merasakan indahnya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kita mungkin dalam hati tanya, belah mana indahnya? Karena kita nggak tahu. Nah itu perlu ada ma'ani, ada luar biasa. Nah dari yang tadi itu baru kita tuh mengetahui tawasud, harus jelas, harus terbuka pikirannya. Makanya ibunya Sufyan Ats-Tsauri itu pernah bilang kepada Sufyan Ats-Tsauri, ini riwayat dari Waqi', wasiyati ummul Imam Sufyan Ats-Tsauri lahu an Waqi' ibnu Jarrah, qalat, ibunya itu pernah berkata, qalat ummu Sufyan, ya bunayya, wahai anakku, utlubul ilma wa ana akfika min makhzali. Ente tuntut ilmu, aku akan bekalkan dari tabunganku ini supaya kamu belajar. Ya bunayya, wahai anakku,
idza katabta 'asyrata ahadits, kalau kamu sudah menulis 10 hadis. Satu riwayat bilang 'asyrata ahruf, 10 huruf. Setelah dia belajar, kasarnya sih ente udah belajar apa segala macam, ibunya Sufyan Ats-Tsauri ini mengatakan demikian. Apa katanya? Fadhur, lihat, hal tara fi nafsika ziyadata masyik, apakah kamu lihat dalam kepribadianmu ada penambahan enggak, ada kemajuan enggak, ada perubahan yang positif enggak? Bagaimana cara jalanmu tuh, bagaimana? Wahilmik, kamu sudah lembut apa enggak sama orang? Wa waqarik, kamu udah baik apa enggak sama orang? Dari 10 hadis itu kamu udah catat, bagaimana? Kamu udah berubah belum? Kasarnya kamu udah berubah belum? Udah akhlaknya gimana? Fa in lam tara dzalik, kalau kamu melihat itu enggak ada di dalam diri kamu setelah udah nuntut ilmu, fa'lam annahu yadurruk wa la yanfa'uk, ketahuilah ilmu itu membahayakan kamu dan nggak ada manfaat. Kita sekarang lihat ada orang yang punya ilmu, ceritanya debat mulu, debat sini, debat sono, baru muqaddimah ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'd. Belum lama ada orang datang ke sini, datang kepada saya, dia nanya ini, saya debat aja. Terang aja yang cerita dia. Yang cerita dia, yang kutip dia, jagoannya sendiri dia doang udah. Jamaah pada, wah, masya Allah, guru kita ya, luar biasa. Nggak ada yang paling alim kecuali dia. Ini dia doang yang cerita, jagoannya kayak bintang sinetron, jadi dia doang yang menang. Dan itu disebar di mana-mana ceramah. Itu kan tandanya apa? Ilmunya seakan-akan untuk debat orang. Makanya santri-santri dulu, zaman-zaman kita ini dulu, ada waktu masih pesantren di Jawa Timur, santri-santri bening-bening mukanya, enak, baca Wirdul Latif, Al-Imam An-Nawawi, kita belum baca Ratibul Haddad, habis maghrib, enak, bening ini, masya Allah ini, karena ceritanya tentang kebersihan hati semua. Sekarang santri gesang mukanya, itu bahasa mana tuh, anda nggak tahu tuh. Siapa aja diajakin debat, ukurannya begini, galil adab. Ini kalau ketahuan Sufyan Ats-Tsauri, semuanya diomelin tuh. Kenapa? Nggak ada kemajuan di dalam perilakunya segala macam. Semakin berilmu semakin berakhlak mestinya. Bukan semakin berilmu semakin taat. Sekarang kan kita identik, sekarang orang semakin taat semakin kereng, alisnya ke atas gini, mulutnya ke bawah. Itu semakin alim tuh, nggak ada ramah-ramahnya. Jadi di India itu ada penulis namanya Muhammad Isa Abdul Jalil. Muhammad Isa Abdul Jalil ini cerita, ada orang sholat, maaf benar, ada orang sholat. Ini lagi ada ceritakan, bukan berarti nih yang ini salah ini benar, ini cuma sekedar cerita. Sholat, tiba-tiba yang sholat ini menggerak-gerakkan telunjuk. Ada yang lihat, karena dia tidak sependapat dengan menggerak-gerakkan telunjuk, dipegang, diketok tangannya patah. Benar-benar baca kitab Mala Yajuzu fil Khilaf Bainal Muslimin, Muhammad Isa Abdul Jalil. Kejadian di mana? Di Lahore, India. Wah, kenapa? Kenapa kamu ketok tangannya? Haram hukumnya. Siapa yang bilang? Guru saya. Nah, kan gurunya. Jadi kan belum tentu belajar sama gurunya. Padahal di kitab Fathul Qarib kan disebutkan, wa indallahi fal muhallalah. Kalau Syekh Ibnu Ruslan tuh bilang, wa inda illallahi fal muhallalah irfa' li tauhidil ladzi shallaitalah. Angkat tanganmu ketika waktu mengerjakan sholat. Ada yang mengatakan, sebagian mengatakan ada yang menggerak-gerakkan, ada yang tidak, nggak apa-apa. Wa in harraka kuriha. Syekh Ibrahim Al-Baijuri,
andai kata menggerak-gerakan cuman makruh, walakin la tabtul sholatu fil ashah dalam fikih, akan tapi tidak membatalkan sholat. Sepakat ulama. Enak kan? Tetapi apa? Dia lebih alim ternyata dari Syekh Imam Al-Baijuri. Haram hukumnya. Kenapa? Karena menggerak-gerakkan telunjuk kata guru saya haram. Kata polisi itu tanya, emang dia belajar sama ente juga? Enggak. Kenapa ente menghukumi dengan pendapat gurunya? Bahaya besar itu. Kayak contoh di Mesir dulu pernah terjadi konflik. Untung datang Syekh Muhammad Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna datang. Konflik ini. Tarawih berhadap-hadapan. Yang satu tarawihnya 11, yang satu lagi beda lagi, lebih tinggi, berhadapan. Nggak jadi-jadi nih tarawih nih. Berhadapan. Syekh Hasan Al-Banna datang, ditanya, apa hukum? Coba ini diselesain. Coba dua kelompok duduk. Sidang. Diselesaikan, peacemaker lah. Apa hukumnya salat tarawih? Kompak semua masjid. Sunnah. Oke, siap. Apa hukumnya berantem dalam masjid? Ayo jawabnya apa? Suara dalam pada. Haram. Ada samar-samar. Apa kata Imam Syekh Hasan Al-Banna? Kenapa ente mendahulukan yang haram dibanding yang sunnah? Selesai. Itu alim ada karena dia ngikutin akhlak Nabi. Nah yang terakhir, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pulang dari kota Kufah, sholat subuh di dalam kitab Al-Insan Kamil karangan Said Muhammad ibn Abu Ya Al-Maliki sebutin sholat subuh bidun qiraatil kunut, tanpa kunut. Bali pakai kunut tadi, Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Sholat salam, muridnya nanya dong, ya Imam, antum lupa baca kunut. Kata Imam Syafi'i, innani la ansa walan astati an ansa au atanasa. Anda dalam hal ini bukan urusan lupa dan nggak pernah lupa dan bukan pura-pura lupa. Sambil berdiri Imam Syafi'i membersihkan gamis, dia bilang, di anna hunaka dhahiyatu Abi Hanifah. Karena pas berhadapan kiblat ini nggak jauh dari situ itu ada maqam Imam Abu Hanifah. Wa huwa dhahaba bi anna qira'atal qunut ghairu mustahabbah. Karena dia berpendapat bahwa membaca doa kunut bukan merupakan yang sunnah. Wa ana ahtarimu ra'yahu. Aku hormatin pendapat dia. Itu Imam. Kita ikutin Imam siapa nih? Imam Samudra mungkin. Apa Imam Mas Arifin? Kita nggak tahu. Makanya kita kok yang jadi ukuran yang begitu-begitu gitu loh. Sedangkan imam-imam madhab, lihat, taqliduna qabulul qawlil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Taklid kita qabulul qawlil qaili, menerima apa yang dibicarakan sama dia min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili, tanpa harus menyebut apa dalilnya apa. Ikutin aja udah, selamat. Makanya innal muallima wat tabiba kilahuma muallim, dan dokter sama udah. Antum kalau konsultasi selesai. Jangan ente tanya makin pusing ente. Kata dokter pokoknya ini diminum, ingat ya, pagi, habis makan, siang, malam, dah 3 kali. Dah pasrah. Apa kata dokter? Ente pakai sok-sokan tahu. 3, 4 dong. 1, 4 biar cepet sembuh. Sembuh kagak ode ente. Perdosis. Bebusa mulut ente. Ya. Atau ente minta tanya, ini kenapa dokter? Ini bisa menyembuhkan alergi, yang ini bisa menyembuhkan apa? Tuh dokter nerangin mulai. Karena ini komposisinya begini, begini, begini. Ente paham nggak? Pakai koyo. Pusing. Karena ente belum sampai martabat sampai situ. Makanya fasallimu lillahi amra takunu minal faizin. Serahkan pada Allah, kamu akan menjadi sukses. Apapun yang dinamakan Islam di sini, berbuatlah
sekehendak kamu, terserah. Habis gitu Allah yang mau kasih apa, takunu minal faizin, kamu akan menjadi orang yang beruntung. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.